Halo, semangat pagi sobat semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang pajak bumi dan bangunan atau PBB, masih dalam materi perpajakan ekonomi SMA kelas 11. Kita mulai dari pengertian ya teman-teman. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau memperoleh manfaat daripadanya. Jadi, jika dilihat dari sifatnya, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya, besarnya pajak terutang ditentukan dari keadaan objek, yaitu bumi dan bangunannya, sedangkan keadaan subjeknya itu tidak ikut menentukan besarnya pajak. Kita membahas subjek dari pajak bumi dan bangunan. Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi dan badan dengan ketentuan: 1. Mempunyai hak atas bumi tersebut. 2. Memperoleh manfaat atas bumi tersebut. 3. Memiliki bangunan atas bangunan tersebut ya. Ada hak kepemilikan. Yang keempat, menguasai bangunan tersebut. Dan yang kelima, memperoleh manfaat atas bangunan tersebut. Jadi jika seorang atau badan memiliki 5 kriteria tersebut, maka merupakan subjek dari pajak bumi dan bangunan. Kemudian kita lihat objek pajak bumi dan bangunan. Jadi sesuai dengan namanya, objek pajak bumi dan bangunan itu terdiri dari 2 ya teman-teman. Yang pertama, objek bumi meliputi sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang. Kemudian objek bangunan itu terdiri dari rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, jalan tol. Nah, sekarang kita lanjutkan ke berikutnya, tapi sebelumnya ada beberapa penegasan juga. Jadi tidak semua hal yang disebutkan sebelumnya itu termasuk dari objek pajak bumi dan bangunan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB, pajak bumi dan bangunan, tidak semua hal yang di atas tersebut merupakan objek pajak. Nah, diantaranya yang tidak termasuk objek pajak, yang pertama adalah jika objek pajak tersebut digunakan untuk kepentingan umum, yaitu kepentingan di bidang ibadah, kepentingan sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Kemudian objek yang kedua yang tidak termasuk objek PBB, yaitu objek yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya. Objek yang ketiga yaitu objek pajak yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh suatu desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang keempat, objek pajak yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan atas perlakuan timbal balik. Dan yang kelima, objek pajak yang tidak termasuk ke dalam perhitungan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Berikutnya saya membahas tentang dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual objek pajak atau dikenal dengan sebutan NJOP. NJOP merupakan harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli tanah. Nah, dasar penetapan NJOP bumi itu dilihat dari letak, pemanfaatan, peruntukan, kondisi lingkungan. Kemudian dasar penetapan NJOP bangunan itu dilihat berdasarkan letak, bahan yang digunakan dalam membangun, rekayasa, dan kondisi lingkungan. Kemudian apabila ada NJOP yang tidak ada transaksi jual belinya, maka
bisa ditetapkan berdasarkan perbandingan harga dengan objek lain, nilai perolehan baru, dan nilai jual pengganti. Nah, kriteria-kriteria ini akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan masukan-masukan dari kepala-kepala daerah masing-masing sebagai dasar penetapan NJOP tahunannya ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjutkan nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Jadi kalau tadi ada yang namanya nilai jual objek pajak, nah sekarang ada nilai jual objek pajak yang tidak dikenakan pajak atau disingkat dengan NJOP TKP. NJOP TKP ini merupakan batas nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Berdasarkan NJOP TKP di masing-masing wilayah itu berbeda-beda ya teman-teman. Tetapi ada ketentuan yang mengatur yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 /03/2014 bahwa NJOP TKP untuk setiap daerah di kabupaten atau kota setinggi-tingginya 12 juta dengan ketentuan yang pertama, setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOP TKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun. Yang kedua, jika wajib pajak memiliki lebih dari 1 objek pajak, maka yang bisa atau mendapat pengurangan NJOP TKP hanya 1 objek pajak yang nilainya paling besar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lain yang wajib pajak miliki. Nah, ketentuan sebelumnya tentang NJOP TKP ini juga diatur dalam PMK nomor 67 PMK 03/2011 tentang NJOP TKP, di mana di sana ditetapkan nilai setinggi-tingginya adalah 24 juta. Nah, nanti teman-teman apabila menentukan NJOP TKP, tidak usah bingung ya teman-teman. Nanti tinggal mengikuti saja soalnya. Kalau soalnya ditentukan 12 juta, ya kita pakai 12 juta. Kalau di soal masih menentukan yang 24 juta, ya kita pakai 24 juta. Atau nanti kalau di soal tidak ditentukan berapa NJOP TKP-nya, maka teman-teman bisa menggunakan peraturan yang terakhir ya teman-teman. Karena ada juga soal yang menentukan NJOP TKP-nya itu sebesar 10 juta. Jadi itu tergantung soalnya. Jadi teman-teman tidak usah bingung ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Catatan untuk tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang HKPD pasal 41 berisi tarif baru untuk PBB P2. PBB P2 itu yaitu lahan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Jadi untuk lahan pedesaan dan perkotaan ya. Tarif barunya itu naik ya teman-teman di tahun 2022 ini. Dari sebelumnya antara kisaran 0,1% sampai 0,3% naik menjadi maksimal 0,5%. Kemudian kita lanjutkan ke tarif pajak bumi dan bangunan. Nah, tarif pajak bumi dan bangunan yang digunakan yaitu tarif tunggal ya teman-teman. Jadi ada beberapa undang-undang yang mengatur. Yang pertama Undang-Undang Nomor 2 tahun 1994 di pasal 5 yaitu ditentukan bahwa tarif tunggal PBB 0,5%. Kemudian Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yaitu ditetapkan 0,3%. Nah, yang terbaru untuk di tahun 2022 ini itu ditentukan tarifnya adalah maksimal 0,5%. Jadi nanti berapapun nilai objek pajak yang telah dihitung, kita tinggal kalikan tarif saja ya teman-teman. Kemudian ada istilah yang namanya nilai jual kena pajak, NJKP. Dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan itu adalah nilai jual kena pajak atau NJKP, di mana besar persentase NJKP itu diatur sebagai berikut ya teman-teman. Yang pertama, objek pajak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan itu diatur 40% NJKP-nya. Objek pajak lainnya yaitu objek pajak pedesaan dan perkotaan itu diatur menjadi 2. Apabila NJOP-nya di atas 1 miliar itu akan dikenakan 40%. Dan apabila nilai NJOP-nya di bawah 1 miliar itu dikenakan 20%.
Nah, tentu dengan kriteria-kriteria seperti ini teman-teman masih bingung ya bagaimana cara perhitungannya. Baik, kita langsung saja ke contoh soal perhitungan pajak bumi dan bangunan. Soal yang pertama, Pak Wayan memiliki sebidang tanah dengan luas 400 meter persegi dengan nilai jual Rp500.000 per meter dan rumah seluas 300 meter persegi dengan nilai jual Rp800.000 per meter. Hitunglah besar PBB yang terutang jika diketahui besar NJOPTKP-nya sebesar 10 juta dan tarif yang dikenakan sebesar 1%. Nah, kalau seperti ini gampang ya, hampir semua sudah diketahui. Kita akan mengerjakan beberapa langkah dulu ya teman-teman untuk bisa menentukan tarif atau pajak terhutangnya dari Pak Wayan. Yang pertama, kita harus menghitung dulu nilai jual objek pajak atau NJOP. Nah, NJOP ini kalau di soal ditentukan Pak Wayan ini memiliki tanah dan bangunan. Berarti kita hitung dulu tanahnya ya teman-teman. Jadi tanah yang luasnya 400 meter persegi ini kita kalikan dengan nilai jualnya. Jadi kita hitung dulu tanahnya, 400 meter persegi dikalikan dengan harga jual tanah per meternya. Jadi 400 dikali Rp500.000. Itu hasilnya 200 juta. Kemudian kita hitung juga NJOP-nya untuk bangunan yaitu rumah seluas 300 meter dikali Rp800.000. Kita kalikan 300 meter kali Rp800.000. Itu hasilnya 180 juta. Nah, karena hanya ada 2 objek pajaknya di sini, kita langsung jumlahkan ya teman-teman. Nanti kalau ada lebih misalnya pagar, kebun, kolam, itu ya dihitung dikalikan dengan nilai jual objek pajak ya teman-teman ya. Berapapun di sini objek pajak yang kena pajak sesuai dengan pembahasan saya tadi di sebelumnya, itu dikalikan. Nah, ini kebetulan ada 2 ya, kita masukkan 2 saja. Nah, setelah itu kita jumlahkan, kita akan ketemu NJOP-nya sebesar Rp380 juta. Jadi NJOP sudah diketahui sebesar Rp380.000 ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita akan hitung nilai jual kena pajak atau NJKP, nilai jual kena pajak. Berapa sih nilai jual kena pajaknya? Nah, nilai jual kena pajaknya kita hitung dengan cara NJOP dikurangi NJOPTKP. Ini rumusnya ya. NJOP dikurangi NJOPTKP. Nah, NJOP-nya sebesar 380 juta. Sedangkan NJOPTKP-nya ini sudah diketahui di soal sebesar 10 juta. Jadi ini sumbernya dari sini ya teman-teman. Jadi kita masukkan yang 380 juta ini sumbernya dari sini, yang 10 juta ini sumbernya dari sini. Dari NJOPTKP di soal. Nah, setelah dikurangi, kita temukan NJKP-nya sebesar 370 juta rupiah. Nah, setelah kita menemukan besarnya NJKP, kita tinggal kalikan dengan besarnya tarif pajak untuk menentukan besarnya pajak terhutang. Berarti langkah ketiga kita akan menghitung besarnya pajak terhutang ya teman-teman. Jadi hitung besar pajak terhutangnya yaitu tarifnya 0,1% dikalikan dengan NJKP-nya. 0,1% dikalikan dengan 370 juta rupiah. Nah, hasilnya PBB terhutangnya Pak Wayan sebesar Rp370.000. Jadi pajak terhutang Pak Wayannya, pajak PBB-nya adalah sebesar Rp370.000. Sudah teman-teman ya? Sudah? Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Pak Ari memiliki sebidang tanah yang luasnya 800 meter persegi dengan harga jual sebesar Rp700.000 per meter. Di atas tanah berdiri bangunan yang luasnya sebesar 600 meter persegi dengan nilai jual Rp800.000 per meter. Apabila ditetapkan nilai jual kena pajaknya sebesar 20% dan NJOPTKP-nya tersebut sebesar 24 juta, berapakah besar PBB yang ditanggung Pak Ari dengan tarif pajak 0,5%? Nah, sekarang kita hitung dulu ya. Kita bagi menjadi beberapa tahap.
Untuk bisa mengerjakan soal ini, untuk bisa mengetahui besarnya PBB terhutang dari Pak Ari, kita hitung dulu yang pertama seperti biasa adalah NJOP, nilai jual objek pajak ya, nilai jual objek pajak. Di sini ada beberapa, yang pertama tanah, yang kedua bangunan, itu ya. Pagar tidak ada, kebun tidak ada, atau taman tidak ada, kolam tidak ada, berarti hanya ada 2 ya. Kita masukkan satu persatu, mulai dari tanah dulu ya. Tanah itu luasnya 800 meter persegi dikalikan dengan nilai jualnya Rp700.000. Kita kalikan 800 meter persegi dikali Rp700.000, itu hasilnya 560 juta. Silakan teman-teman bantu hitung ya, siapa tahu di sini ada salah pengetikan. Kemudian yang kedua bangunan itu luasnya 600 meter persegi dikalikan dengan nilai jualnya Rp800.000. Hasilnya 480 juta. Nah, sekarang karena hanya ada 2 di sini ya, kita langsung jumlahkan. Itu jumlahnya adalah 1.040 juta. Ini adalah NJOP. Kita sudah menemukan NJOP-nya ya, sebesar 1.040 juta. Nah, sekarang langkah yang kedua, kita akan menghitung nilai jual kena pajak atau NJKP. NJKP dihitung sesuai dengan rumus. Nah, karena di sini ditetapkan nilai jual kena pajaknya 20% ya, 20%, maka kita hitung seperti ini teman-teman ya. 20% dikalikan NJKP ya, 20% dikalikan NJKP. Nah, untuk menghitung NJKP seperti soal yang tadi, NJKP rumusnya NJOP dikurang NJOP TKP ya. Jadi nilai jual kena pajak dicari dengan cara nilai jual objek pajak dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Baru kita bisa menentukan besarnya tarif. Di sini nilai jual kena pajak besarnya NJKP ini kita kalikan 20% sesuai dengan ketetapannya di soal. Jadi kita langsung masukkan 20% dikali NJOP-nya 1.040 juta dikurang NJOP TKP-nya 24 juta. Hasilnya setelah dihitung Rp203.200.000. Nah, nilai jual kena pajaknya sudah ditemukan Rp203.200.000. Maka langkah yang ketiga teman-teman menghitung besarnya PBB terhutang. PBB terhutang dihitung dengan tarif dikalikan NJKP. Jadi rumusnya PBB terhutang itu adalah tarif dikali NJKP. Tarifnya 0,5% sesuai di soal ya teman-teman. NJKP-nya tadi kita sudah hitung Rp203.200.000. Nah, setelah dikalikan 0,5% kali Rp203.200.000 itu sebesar Rp1.016.000. Jadi besarnya PBB Pak Ari yang terhutang adalah sebesar Rp1.016.000. Baik teman-teman, saya kasih contoh soal yang ketiga. Pak Putu memiliki sebidang tanah dengan luas 500 meter persegi dengan harga jual Rp500.000 per meter. Di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 200 meter persegi dengan harga Rp800.000 per meter. Dan taman seluas 50 meter persegi dengan nilainya Rp300.000 per meter. Ini per meter ya teman-teman, bukan per 2. Nah, dari hal ini hitunglah besar PBB yang terhutang Pak Putu jika NJOP TKP-nya ditetapkan 12 juta dan tarif PBB-nya 0,5% serta NJKP-nya 20%. Nah, sekarang kita hitung ya teman-teman. Dari soal ini kita mulai dari langkah yang pertama, menentukan dulu NJOP, nilai jual objek pajaknya. Nah, di sini ada tanah, kemudian ada bangunan, dan ada taman. Berarti ada 3 yang kita hitung ya teman-teman. Kita hitung mulai dari tanah dulu. Tanah luasnya 500 meter persegi dikali harga jualnya Rp500.000. Jadi 500 meter persegi kali Rp500.000 itu Rp250 juta. Nanti teman-teman silakan bantu cek juga, siapa tahu ada kesalahan. Kemudian yang kedua bangunan luasnya 200 meter persegi dikalikan Rp800.000. Hasilnya 160 juta. Ini meter persegi ya, meter persegi, jadi ditulis M2. Jadi uppercase-nya ini kelupaan ya.
Kemudian kita masukkan taman seluas 50 meter persegi dengan nilai Rp300.000 per meter. Jadi taman 50 kali Rp300.000, hasilnya 15 juta. Nah, semua ini kita jumlahkan teman-teman ya, baik NJOP tanah, NJOP bangunan, dan NJOP taman ini kita jumlahkan. Jumlahnya sebesar 425 juta. Nanti teman-teman bantu cek ya. Nah, ini 425 juta ini adalah NJOP, nilai jual objek pajak. Kita lanjut ke langkah kedua untuk menentukan besarnya apa? NJKP, nilai jual kena pajak. NJKP dihitung dengan NJOP dikurangi NJOP TKP. Jadi kita hitung dulu NJKP-nya, nilai jual kena pajaknya, yaitu nah, karena di sini ditetapkan NJKP-nya 20% ya teman-teman, yang ini ya. Tarif NJKP-nya sudah ditetapkan 20%, maka kita kalikan 20% NJKP-nya ya, NJKP kali 20%. Kita hitung dulu NJKP-nya dengan NJOP dikurang NJPTKP, sehingga ini saya kurung, berarti ini kita hitung duluan gitu ya teman-teman ya. Jadi 20% dikali 425 juta dikurang 12 juta. 12 juta ini adalah NJOP TKP di soal di sini ya. Bukan 24 juta karena di soal ditetapkan 12 juta. Nah, setelah dihitung itu diperoleh NJKP-nya sebesar Rp82.600.000. Nah, NJKP sudah ditemukan Rp82.600.000. Maka langkah ketiga kita bisa menghitung besarnya pajak terhutang, yaitu tarif dikali NJKP. Jadi hitung pajak terhutangnya, tarif 0,5% karena di soal ditentukan 0,5% tarifnya, dikali NJKP. NJKP-nya tadi kita sudah hitung Rp82.600.000. Hasilnya Rp413.000. Maka besar pajak terhutang, pajak PBB terhutangnya Pak Putu itu sebesar Rp413.000. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nanti untuk tarifnya tetap teman-teman menyesuaikan dengan tarif yang ada di soal. Karena tarif pajak itu mengalami perubahan. Apabila di soal tidak ditentukan tarifnya, maka teman-teman bisa menggunakan tarif yang terakhir. Nah, sebagai bahan latihan teman-teman bisa mengerjakan soal ini ya teman-teman ya. Ada 2 soal, silakan teman-teman kerjakan, silakan di screenshot. Dan apabila ada permasalahan yang ditemui dalam pembelajaran ini, teman-teman bisa meninggalkan pesan di kolom komentar video saya ini. Jangan lupa jika bermanfaat, video saya ini di-like, di-share seluas-luasnya sebagai dasar referensi pembelajaran perhitungan pajak bumi dan bangunan. Dan teman-teman yang belum subscribe, saya mohon partisipasinya untuk ikut mensubscribe channel saya ini untuk pengembangan video-video selanjutnya. Akhir kata, saya ucapkan semangat pagi.